ini Bapeda no kemari ada di stand kuang masuk kalau suara pintu lah terbuka. Apa kan Bapeda tu? Rupanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kebenaran ada Pak Long Cuet. Kini kita kelakarkan belau. Ada gangan ke? Gangan kan G1 kan? Belau ni ada G20. Perbu Pak Cuet ini peneliti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kepala bidang apa Pak Cuet? Penelitian, Litbang, penelitian dan pengembangan. Tadi itu Pak Haryadi belau di Litbang juga. Kalau ngelihat anaknya banyak buku-buku nih, berarti lah banyak penelitian yang dihasilkan. Tapi kita usah nak berat-berat lah namanya kelakar kampung lah. Kampung kita ni nak digelar developing working group. Bahasa Inggeris siapa menurut Pak Cuet G20 ini? Ini seminar internasional yang sepertinya mereka ini juga menggiring untuk ingin berkoordinasi untuk melakukan semacam seminar internasional pra itu sebelum mati ya? Pra residensi DWG G20 Belitung. Kita sebagai host residensi, sebagai tuan rumah. Host tuan rumah. Khusus untuk menteri-menteri perencanaan pembangunannya ya. Urusan apa itu urusan? Mereka ini sebenarnya sebagai tindak lanjut ya daripada krisis ya. Krisis artinya krisis pangan, krisis energi, kemudian krisis ekonomi. Datangnya orang pintar-pintar dari seluruh dunia untuk urusan dunia di Belitung gitu. Berkata-kata di Bali je. Ya itu puncaknya untuk tingkat presidennya KTT-nya. Yang di Belitung ini itu tingkat menteri pembangunannya dengan tema recover together, kemudian recover stronger. Orang kalau kak nak tahu apa erti bahasa Inggris tadi. Recover itu apa maksudnya? Recover itu ya pemulihan. Together tu? Together itu bersama. Stronger. Lebih kuat lagi, lebih giat lagi. Gitu. Kita sama-sama menguatkan diri, sama-sama memulihkan ekonomi tadi. Iya. Kalau bisa Pemkab Belitung dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi ada mengadakan semacam seminar internasional biar lebih paham gitu. Iya, jadi berbagai isu bisa dibahas di dalam seminar itu. Macam Raga Bular bukan? Host country-nya itu, negara penyelenggara itu mendapatkan hikmah yang luar biasa, manfaat strategis, gitu loh. Bisa host country itu mendapatkan sampai 100 US dollar, 100 juta US dollar ya. Memang gawainya gede lama kan? Iya, gawainya sih hanya beberapa hari, tapi di beberapa tempat. Karena yang berkunjung ini satu delegasi itu bisa sampai 20 orang. Satu delegasi bisa membawa sampai 20 orang. G20 ini sebenarnya berawal dari tahun 97-98 krisis, waktu krisis ekonomi. Krisis lah nak awal ya? Iya, krisis ekonomi waktu itu. Sebenarnya awalnya hanya merupakan pertemuan internasional ya. Menteri-menteri keuangan dan bank sentral. Begitu teh? Nah, begitu tuh lebih fokus membahas kepada
pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi dan pembangunan. Ekonomi pembangunan ini kan ada orang tuh nyebut ini terlalu makro. Padahal yang namanya ekonomi makro itu kan memang urusan pemerintah ya. Iya. Nah, tapi kadang-kadang juga dilibatkan ekonomi mikro, UKM tuh, usaha kecil itu. Nah, banyak amat urusannya. Ada tuh pilar yang dibahas sebenarnya. Pertama pilar keuangan, ya, financial track ya. Financial track. Ya, dan isu-isu ekonomi sebetulnya. Oh, jadi ekonomi ini tidak berdiri sendiri, maksudnya gitu. Pasti ada misalnya kalau kita tuh nak ngejual, nak berai mangga, kalau mangga itu tidak cocok musim, berarti ini urusan iklim ini. Oh iya. Kalau misalnya atau kita nak menjual mangga, tiba-tiba nama salah gitu. Oh ini urusan pertanian ini. Gitu kira-kira. Iya, jadi sekarang ini kan krisis ekonomi, krisis pangan, krisis iklim, kemudian pandemi, krisis kesehatan. Ya, jadi multidimensi lah. Sebida menurang hidap penyakit itu, sebida apa gitu ya? Ya. Kalau di Belitung sendiri kan untuk tingkat Menteri Pembangunannya 2 hari. Sebelumnya mungkin udah grup-grup seperti deputi, seperti kalangan profesional itu sudah mulai bergerak mengadakan rangkaian acara pemetaan isu-isu strategis apa gitu ya. Ke kampung kita. Ke kampung kita. Nah. Itu kan biasanya namanya tuan rumah nih namanya tuan ya. Biasa kan ngeraja. Menjadi tuan rumah nih macam nak dak kom kiraja ya. Tapi nak memuliakan tamu juga ya. Ya mesti harus. Jadi kira-kira apa nak akan disiapkan orang-orang kampung ya? Yang pertama pergerakan UMKM kita, ekonomi makro, kecil dan menengah. Kemudian komunitas-komunitas masyarakat ya, sehingga yang menyambut tamu-tamu dari berbagai negara itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Ingat, yang menjadi isu strategis di presidensi G20 ada tiga hal. Pertama, membangun arsitektur kesehatan global yang kuat. Kejuaraan bisa pandemi. Ya, itu karena terus. Kemudian yang kedua adalah transformasi digital. Nah, kita sering terkecoh hanya sebatas mendigitalisasi proses-proses manual atau konvensional yang selama ini kita lakukan. Benar Ikam. Soal aku ngelihat ada nak menjadi calon-calon pemimpin tuh katanya siapa itu? Oh itu pemimpin digital katanya. Rupanya orang tuh tak mau ada nyetak baliho pakai digital printing. Aku nak berkabarkan maklum aja maju. Siapa tahu bola wadah rusip, bola wadah lepat, kuang turut di acara ini ya. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip.